warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiranti Mahdini Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang skala pengukuran. Skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada di dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut bila digunakan akan menghasilkan data kuantitatif. Nah, pengukuran juga dapat diartikan sebagai cara atau prosedur untuk menentukan angka terhadap atribut atau variabel di sepanjang kontinuum. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan macam-macam skala pengukuran. Yang pertama ada skala nominal. Nah, skala yang hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Contohnya jenis kelamin. Jenis kelamin itu terbagi menjadi laki-laki dan perempuan. Yang kedua ada skala ordinal. Nah, skala yang berbentuk peringkat atau ranking. Misalnya, ranking 1 mendapatkan nilai 100, ranking 2 nilainya 95, jadi jaraknya sama dengan 5. Yang ketiga ada skala interval, skala yang berisi data kuantitatif kontinuum yang jaraknya sama, tetapi tidak memiliki nilai absolut. Contohnya, termometer yang digunakan untuk mengukur suhu. Suhu udara bisa minus, bisa 0, bisa di atas 0. Yang keempat ada skala rasio. Nah, skala yang berisi data kuantitatif kontinuum yang jaraknya sama dan mempunyai nilai 0 absolut atau mutlak. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang skala Likert. Nah, skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Lalu, indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skala menurut desain pengukuran, yaitu yang pertama skala Likert, di mana skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert ini, variabel dijabarkan sebagai indikator, kemudian indikator dijadikan pertanyaan. Itu merupakan perjalanan pembuatan skala Likert. Adapun jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang mana contohnya itu misalnya setuju, ragu-ragu, sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh dari skala Likert menggunakan checklist. Contohnya itu misalnya pertanyaannya, prosedur kerja baru itu akan segera diterapkan di perusahaan Anda. Kemudian di bagian jawabannya itu kita disuruh untuk menceklis apakah kita setuju, apakah kita sangat setuju, atau setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Di situ kalau menggunakan skala Likert checklist, maka di jawaban kita disuruh untuk menceklis. Kemudian yang ini adalah contoh dari skala Likert bentuk pilihan ganda. Pertanyaannya sama, prosedur kerja yang baru itu akan segera ditetapkan di perusahaan Anda. Maka kita disuruh untuk memilih jawaban A, B, C, D, dan E, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, dengan cara memilih antara jawaban di pilihan ganda tersebut. Mungkin itu saja mengenai skala Likert. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya mengenai apa desain dari pengukuran yang lain. Oke, selanjutnya adalah skala Goodman. Skala Goodman digunakan apabila peneliti ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Dalam skala Goodman hanya memuat dua alternatif jawaban, seperti iya atau tidak, benar atau salah, setuju atau tidak setuju, dan lain sebagainya. Skala ini dapat disajikan dalam bentuk checklist maupun pilihan ganda. Data yang didapatkan berupa data interval atau rasio dikotomi. Contoh dari skala Goodman ini seperti bagaimana pendapat Anda bila orang tersebut menjabat di perusahaan ini. Pilihan jawabannya A setuju, B tidak setuju.
Selanjutnya adalah semantik diferensial. Nah, skala ini dikembangkan oleh Osgood, digunakan untuk mengukur sikap, tetapi tidak disajikan dalam bentuk checklist maupun pilihan ganda, melainkan tersusun dalam suatu garis kontinu, yang jawaban sangat positifnya biasanya terletak di sebelah kanan dan jawaban yang sangat negatif terletak di sebelah kiri. Namun begitu bisa disesuaikan oleh keinginan peneliti. Data yang diperoleh adalah data interval untuk mengukur sikap ataupun karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya, beri nilai gaya kepemimpinan manajer Anda. Nah, jadi di sini pilihan jawabannya ada dua, yaitu demokratis dan juga otoriter. Yang mana saya contohkan ini, jawaban yang sangat positif berada di sebelah kiri dan jawaban yang sangat negatif berada di sebelah kanan. Antara demokratis dan juga otoriter, di tengah-tengahnya terdapat 5 angka. Masing-masing angka tersebut memiliki arti, yaitu 5, 4, 3, 2, dan 1. Angka 5 dipilih ketika persepsi orang tersebut terhadap pimpinannya itu sangat positif. Angka 3 bila jawabannya adalah netral, dan angka 1 bila persepsi dirinya terhadap pimpinan tersebut sangat negatif atau sangat tidak baik. Selanjutnya adalah rating scale. Nah, di dalam rating scale ini, data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian akan ditafsirkan dalam pengertian kualitatif, berbeda dari skala-skala sebelumnya. Dalam rating scale ini bukan hanya untuk mengukur sikap, tetapi juga sebagai pengukuran terhadap persepsi fenomena seperti ekonomi, kemampuan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Penyusun instrumen dengan rating scale ini harus dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban dalam setiap instrumen penelitiannya. Contohnya, seberapa baik tata ruang kerja di perusahaan X. Nah, berilah jawaban dengan angka 4 bila tata ruang itu sangat baik, angka 3 bila tata ruang itu cukup baik, angka 2 bila tata ruang itu kurang baik, dan angka 1 bila tata ruang tersebut sangat baik. Nah, jadi contoh pernyataannya itu seperti kebersihan ruangan. Nah, setelah ada pernyataan, ada 4 angka yang harus dipilih oleh responden. Masing-masing angka memiliki pengertiannya. Bila dia memilih 4, maka kebersihan ruangan itu sangat baik. Angka 3, bila kebersihan ruangan itu cukup baik. Angka 2, bila kebersihan ruangan itu kurang baik. Dan angka 1, bila kebersihan ruangan tersebut sangat tidak baik. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan instrumen penelitian, di mana dalam penelitian kuantitatif ini, peneliti akan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan sebuah data. Instrumen penelitian ini adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini biasa disebut variabel penelitian. Selanjutnya ada cara menyusun instrumen, di mana titik tolak dari menyusun instrumen ini adalah variabel penelitian yang telah ditetapkan untuk kita teliti. Dari variabel tersebut kemudian diberikan definisi operasionalnya, kemudian ditentukan indikator yang akan diukur, dan dari indikator tersebut kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pernyataan atau pertanyaan. Untuk memudahkan penyusunan instrumen ini, maka diperlukan kita menggunakan yang namanya matrik pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen. Contohnya itu misalnya variabel penelitiannya tingkat kekayaan, indikator kekayaan misalnya rumah, kendaraan, tempat belanja, jenis makanan yang dimakan, jenis olahraga yang dilakukan, dan lain-lain. Untuk indikator rumah tersebut, bentuk pernyataannya misalnya berapa jumlah rumah, di mana letak rumah, berapa luas masing-masing rumah, bagaimana kualitas bangunan rumah tersebut, dan lain-lain. Untuk menetapkan indikator-indikator dari setiap variabel yang kita teliti, maka diperlukan wawasan yang luas dan mendalam tentang variabel yang akan kita teliti dan teori-teori yang mendukung. Selanjutnya itu ada contoh judul penelitian dan instrumen yang dikembangkan. Misalnya contoh judulnya itu gaya dan situasi kepemimpinan serta pengaruhnya terhadap iklim kerja organisasi. Judul tersebut terdiri atas 2 variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen.
yang dimana masing-masing instrumennya ini adalah: yang pertama, instrumen untuk mengukur variabel gaya kepemimpinan; yang kedua, instrumen untuk mengukur variabel situasi kepemimpinan; yang ketiga, instrumen untuk mengukur variabel iklim kerja organisasi. Nah, untuk menyusun item instrumen, maka indikator dari variabel yang akan kita teliti dijabarkan menjadi item-item instrumen. Item-item instrumen ini harus disusun dengan bahasa yang jelas, sehingga semua pihak yang berkepentingan tahu apa yang kita maksud dalam item instrumen tersebut. Baik, sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang validitas dan reliabilitas dari instrumen. Valid itu dikatakan jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa saja yang harusnya diukur. Contohnya seperti kita ingin mengukur sebuah berat badan, maka kita akan menggunakan timbangan dengan satuan kilogram. Selanjutnya itu adalah reliable, di mana instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, maka akan menghasilkan data yang sama. Selanjutnya adalah pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Pengujian validitas instrumen. Pengujian validitas instrumen itu ada 3, yaitu ada konstruk, isi, dan eksternal. Dan pengujian validitas konstruk yaitu menggunakan pendapat ahli atau judgment experts, di mana jumlah tenaga ahli minimal 3 orang dan umumnya mereka telah bergelar doktor dan sesuai dengan lingkup yang diteliti. Uji coba instrumen pada anggota sampel sekitar 30 orang dan melakukan analisis faktor. Yang kedua adalah pengujian validitas isi, di mana untuk instrumen berbentuk tes dapat membandingkan antara isi instrumen dengan materi yang telah diajarkan. Selanjutnya adalah pengujian validitas eksternal, di mana membandingkan atau mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Untuk meningkatkan validitas eksternal instrumen, maka dapat dilakukan dengan memperbesar sampel. Selanjutnya adalah pengujian reliabilitas instrumen. Secara eksternal ada 3, dengan test retest, ekuivalen, dan gabungan. Test retest adalah mencobakan instrumen beberapa kali kepada responden. Nah, instrumennya sama, respondennya sama, tetapi waktunya yang berbeda. Lalu ekuivalen, di mana pernyataan yang secara berbahasa beda, tetapi maksudnya itu sama. Dilakukan sekali waktu, tetapi instrumennya itu ada 2. Memiliki atau pada respondennya yang sama, waktu yang sama, tetapi instrumennya berbeda. Selanjutnya adalah gabungan, di mana mencobakan 2 instrumen yang ekuivalen beberapa kali ke responden yang sama.